Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini di mata kuliah Metode Penelitian Desain, saya Ailena Solicitor akan menyampaikan materi mengenai penulisan laporan. So, buat kalian yang akan menulis laporan ya, ini untuk persiapan kalian ketika akan skripsi ya. Nah, itu supaya penulisan laporannya lebih rapi. Oke, kita mulai ya. Oke, materi penulisan laporan. Pertama kali kita harus tahu dulu struktur laporannya ya. Jadi di struktur laporan metode penelitian desain atau lebih ke arah skripsi ya. Yang pertama itu adalah bab 1 ya, pendahuluan, sama kayak kalian menulis tugas akhir ya. Kalau di skripsi juga sama, ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian gitu. Tapi untuk yang bab 2 ini agak berbeda dengan nulis tugas akhir dengan skripsi ya. Kalau di dalam skripsi itu bab 2 ada tinjauan pustaka dan kerangka berpikir. Nah, di dalam bab 2 itu ada teori-teori ya sesuai judul ya, misalnya teorinya tentang misalnya begini, judulnya tentang analisis semiotika iklan televisi, iklan GoPay. Nah, maka yang harus dicantumkan dalam teori tersebut itu adalah teori dari 17 tersebut, yaitu ada semiotika, kemudian ada materi tentang iklan ya, dan materi tentang media televisi gitu. Kemudian yang kedua ada area penelitian dan kerangka penelitian. Nah, di area penelitian ini kalian harus tahu kira-kira penelitian yang diteliti yaitu penelitian pada area mana gitu ya, apakah kajian visualnya atau kajian medianya dan sebagainya, itu harus kalian ketahui. Kemudian ada kerangka penelitian ya, sama kayak tugas akhir. Kalau di kerangka penelitian itu mulai dari latar belakang hingga kalian menemukan hasil analisis tersebut. Nah, kemudian struktur laporan di bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Ya, ada jenis penelitian, sasaran penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data. Yang berbeda di tugas akhir adalah bahwa di tugas akhir itu tidak ada jenis penelitian, sasaran penelitian, dan unit analisis. Nah, di skripsi ini harus ada. Karena apa? Karena kita harus menjelaskan jenis penelitian kita ini jenis yang bagaimana. Kemudian sasaran penelitiannya apa? Dia sasaran itu artinya objek yang diteliti apa. Kemudian yang untuk unit analisis yang diteliti unitnya apa aja, apakah visualnya aja atau medianya dan lain sebagainya. Nah, itu harus tahu. Kemudian teknik pengumpulan data dan teknik analisis data sama kayak di tugas akhir. Kemudian bab 4 selanjutnya pada penelitian adalah objek penelitian, yaitu kita harus mendeskripsikan objek penelitian kita apa gitu ya. Contoh kayak tadi analisis semiotika pada iklan televisi, iklan GoPay. Dia berarti objek yang diteliti adalah iklan GoPay yang ada di iklan televisi. Gitu. Nanti harus kita deskripsikan. Iklannya seperti apa kita deskripsikan di situ. Kemudian ada unsur-unsur pokok objek penelitian. Ya. Jadi unsur-unsur apa yang akan kita teliti di dalam objek penelitian itu dijelaskan di situ. Oke, itu tadi struktur laporan yang harus kalian buat ya. Jadi dari bab 1 sampai bab 4. Nah, kemudian saya akan menjelaskan beberapa poin dari latar belakang ya, terus rumusan masalah dan batasan masalah ya. Nih, kalian perhatikan juga. Oke, kita mulai. Untuk latar belakang itu sama kayak kalian membuat latar belakang pada tugas akhir gitu ya. Kalau dalam skripsi sama, tapi yang penting adalah berisi ya alasan pentingnya kenapa kalian memilih
topik penelitian tersebut. Nah, penjelasan di dalam latar belakang itu tidak boleh ribet ya atau bertele-tele, tapi harus lebih kepada informasi yang padat gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, mulai dari fenomenanya, terus permasalahannya apa, kemudian solusinya apa, sama kayak perancangan solusinya apa, dan kalau dalam penelitian dalam analisis itu mau mencari apa kayak begitu. Kemudian ada sedikit hipotesa di dalam latar belakang gitu ya. Kemudian untuk alasan ya, pada latar belakang itu tidak boleh subjektif ya, harus objektif, artinya harus berdasarkan fakta atau bukti faktual yang ada atau berdasarkan referensi teoritis. Nah, itu harus ada dicantumin sumber kutipannya ya dan lain sebagainya. Nah, itu harus kalian lakukan gitu. Kemudian di dalam latar belakang itu tips-tipsnya seperti ini ya. Pokoknya kalian harus pertama menulisnya secara sistematis gitu ya. Jadi harus ditulis secara kronologis gitu ya, mulai dari fenomena, permasalahan, sampai perbandingan atau sampai pada hipotesa yang kalian temukan dalam penelitian tersebut. Kemudian yang kedua, menulis itu harus ringkas gitu ya, jangan bertele-tele, nggak boleh terlalu banyak istilahnya basa-basi gitu ya, harus ringkas, jelas dan padat informasinya gitu ya. Kemudian menggunakan sumber referensi yang terpercaya, paling enggak kalau dalam skripsi itu 10 tahun terakhir ya yang kalian pakai sebagai acuan dalam membuat latar belakang skripsi. Kemudian yang ketiga adalah fokus pada topik yang dibahas gitu ya. Jadi agar penulisan latar belakang skripsi tidak bertele-tele ya, sebaiknya harus ada panduan gitu ya dari bahasan judul skripsi yang kalian ambil gitu. Jadi misalnya pemilihan topiknya adalah kalian memilih analisis semiotika pada sebuah iklan ya, fokusnya ya hanya di situ saja gitu. Oke, lanjut ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan data untuk mendukung pemecahan suatu masalah. Ya, jadi dituliskan dalam bentuk pertanyaan ya. Rumusan masalah bukan pernyataan ya, tapi pertanyaan yang harus sesuai dengan topik gitu ya. Misalnya kayak tadi judulnya analisis semiotika pada iklan TVC, iklan GoPay gitu ya. Jadi rumusan masalahnya mungkin bisa jadi begini, bagaimana unsur-unsur yang terkandung dalam iklan TVC, iklan GoPay gitu, atau maknanya apa saja yang dapat digali dari iklan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi harus dalam bentuk pertanyaan. Karena apa? Karena pada akhirnya penelitian itu akan kita kita harus memberikan jawaban dari sebuah rumusan masalah. Jadi kalau rumusan masalahnya ada 2 ya, kita harus bisa menjawab 2 rumusan masalah itu ke dalam penelitian kita gitu. Nah, ini tips-tipsnya ya kalau membuat rumusan bagaimana ya. Yang pasti dalam bentuk kalimat tanya yang pertama, yang kedua jawabannya harus bisa diperoleh ya, jangan sampai kita buat pertanyaan tapi kita nggak bisa jawab gitu ya, dan harus diperoleh secara ilmiah gitu ya, ada data dan fakta. Kemudian dituliskan secara jelas dan padat, jangan terlalu basa-basi ya, dan tidak ambigu ya atau multitafsir. Kemudian tidak bertentangan dengan hukum, dan yang terakhir, masalah yang dirumuskan itu dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah batasan masalah ya. Jadi batasan masalah itu sangat perlu kita lakukan karena itu adalah suatu batasan terhadap sebuah ruang lingkup dari suatu permasalahan, supaya pembahasan yang kita lakukan tidak terlampau jauh atau tidak keluar dari batas atau terlalu melebar atau terlalu menyebar luas. Nah, itu jangan sampai ya. Misalnya kita
Nah, misalnya dari judul analisis semiotika pada iklan TVC, iklan GoPay. Nah, kita kasih batasan iklan yang mana kan, karena iklan GoPay itu kan banyak kan. Tuh. Oke, iklan GoPay yang seri apa? Nah, itu ada batasannya. Tuh ya, iklan yang tayang kapan. Kemudian yang dikaji apanya, visualnya atau apa, itu bisa taruh di batasan masalah. Jadi harus kalian lakukan gitu. Nah, batasan masalah itu yang harus diperhatikan adalah gini ya. Jadi batasan masalah hendaknya sesuai ya kemampuan peneliti. Ini misalnya peneliti mampunya hanya meneliti pada bagian kajian visualnya saja. Nah, itu harus ditulis gitu ya. Intinya harus tahulah kemampuan peneliti seperti apa gitu. Terus sesuaikan batasan masalah ya dengan data dan fakta yang diperoleh dari lapangan. Jadi kalau di lapangan ketemu data dan faktanya gitu ya, jangan sampai kita ngasih batasan yang tidak ada datanya atau tidak ada faktanya. Jadi harus sesuaikan dengan itu. Itu ya. Kemudian teliti dulu semua batasan masalah yang akan ditentukan, dan yang terakhir, batasan masalah yang ditetapkan hendaknya memiliki daya tarik sendiri ya bagi peneliti dan yang akan menikmati hasil penelitian tersebut. Ingat loh ya, kalau dalam meneliti itu ya, kita tuh sekali seumur hidup ya kan. Jadi kalau sekali seumur hidup, pergunakanlah sebaik-baiknya ya untuk membuat penelitian yang baik gitu ya. Karena kan kita belum tentu misalnya lulus sarjana kita mau lanjut lagi gitu ya. Iya, kalau istilahnya ada kesempatan untuk lanjut, tapi kalau nggak ada kesempatan ya, maka dari itu maksimalkanlah ya tugas akhir atau penelitian yang kalian lakukan di masa sarjana ini, begitu. Oke, selanjutnya adalah saya ngasih tugas ya buat kalian. Jadi tugasnya adalah kalian membuat laporan penelitian dari bab 1 dan 4. Karena goal dari metode penelitian desain ini itu adalah kalian menyicil ya, membuat laporan, entah nanti kalau kalian mau tugas akhir kalian pakai atau enggak. Intinya adalah kalian harus membuat laporan penelitian dari bab 1 sampai 4. Kemudian format standarnya sama kayak kalian menulis tugas akhir atau skripsi. Dan deadline-nya itu adalah 7 Juni ya, berarti Senin minggu depan ya, itu via e-learning. Oke, terima kasih. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanya di komen ya, atau mungkin WA saya, atau mungkin tanya di grup. Oke, sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.